Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Naina Triana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas MKS 1C, NIM 5042006. Nah, saya di sini akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Islamic Entrepreneur. Judul dari materi pertama yaitu pengantar kewirausahaan. Mulai dengan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, utama, atau perkasa. Sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Dalam bahasa Prancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. Entre berarti antara, prendre berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil risiko dan memulai suatu yang baru. Judul dari materi yang kedua yaitu menjadi entrepreneur yang kreatif. Yang pertama, pilihan karir dalam hidup. Menjadi entrepreneur akan bergantung pada pola pikir yang dapat menggerakkan seseorang untuk dapat menciptakan peluang. Selanjutnya, mencari ide dan menggali kreativitas. Kemudian, menjunjung tinggi inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Inovasi merupakan kunci dari pengembangan usaha. Kita memasuki materi ketiga yaitu fungsi makro dan fungsi mikro wirausaha. Pertama, fungsi makro. Wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Dalam hal ini, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi suatu negara, sebagai negara-negara tersebut menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, fungsi mikro. Peran wirausaha adalah menanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam wirausaha memiliki peran sebagai berikut, yaitu pertama sebagai penemu atau inovator, yang kedua sebagai perencana atau planner. Nah, akhirnya kita memasuki materi terakhir yaitu bagaimana cara mencari gagasan usaha atau ide bisnis. Biasanya seseorang dalam mencari gagasan usaha atau ide bisnis diawali dari bisnis kecil terlebih dahulu. Misalnya pada awalnya hanya membuka usaha seperti rumah makan kecil dan lama-kelamaan rumah makan kecil itu akan berkembang menjadi restoran yang besar. Mencari ide bisnis, hal utama yang diperlukan adalah kerja otak. Maksudnya adalah yang kita gali saat mencari ide bisnis adalah cara berpikir kita, bukan tenaga kita yang digunakan untuk mencari. Seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja, dia memerlukan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Nah, itulah penjelasan dari ringkasan materi dari mata kuliah Islamic Entrepreneurship saya. Saya berharap semoga ringkasan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah dari pengucapan ataupun penjelasan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.